Belakangan ini kasus perundungan sekolah kian marak menjadi perbincangan orang-orang di jagat maya. Salah satu kasusnya yang baru saja terjadi, yaitu di Sekolah Internasional Kawasan BSD Tangerang Selatan yang menyeret nama anak dari presenter kondang, yaitu Vincent Rompis. Kasus itu terungkap bermula dari salah cuitan seorang pemilik akun X bernama Bos Purwa yang mengatakan bahwa ada kasus pembulian di mana murid SMA dikeroyok seniornya hingga dibawa ke rumah sakit. Potret foto yang diduga sebagai pelaku bullying dan foto korban yang sedang berada di rumah sakit ini membuat warganet geram. Sehingga membanjiri komentar negatif di akun media sosial Vincent Rompis akibat ulah sang anak. Akhirnya kasus tersebut sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari, Vincent Rompis menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan terkait dugaan perundungan yang dilakukan putranya. Harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Aksi perundungan tersebut ternyata bukan hanya saja artis yang pernah menjadi pelaku, tetapi ada beberapa artis yang pernah menjadi korban perundungan di sekolahnya, salah satunya yaitu Cikita Medi. Yang belum lama ini menjadi perbincangan hangat warganet sejak dirinya usai menceritakan kisah masa kecil. Ia mengaku pada saat di sekolah dasar yang memiliki status sebagai bintang cilik dan punya nama besar. Sepertinya hal itu membuat teman-temannya merasa dengki, sehingga ia pun dibully habis-habisan oleh kakak kelasnya dan diperlakukan sebagai pesuruh. Artis berusia 33 tahun ini membocorkan bahwa orang yang merundung dirinya dulu kini sudah berstatus sebagai artis yang memiliki nama besar. Walaupun ia tidak menyebutkan siapa sosok sebenarnya ketua geng yang tega bully dirinya, tetapi lagi-lagi netizen berkomentar bahwa itu adalah Nagita Slavina. Selanjutnya ada artis cantik Prilly Latuconsina. Prilly rupanya pernah mengalami bully saat dirinya masih duduk di bangku sekolah SMP. Ia dibully oleh kakak kelasnya lantaran memiliki penampilan yang aneh serta tubuh yang kecil. Prilly juga mengatakan jika ketika SMA ia kerap diganggu oleh kakak kelas bertubuh besar setiap jam istirahat. Rok yang dikenakan Prilly bahkan pernah disemprot hingga basah. Hal tersebut membuat Prilly jadi selalu ketakutan setiap bertemu dengan kakak kelasnya tersebut. Artis berikutnya ada Felicia yang menceritakan pengalamannya yang mengaku jika dirinya sempat menjadi korban bully saat masih duduk di bangku sekolah. Meski sudah lama terjadi, istri Cesar Hito ini masih ingat betul momen jika dirinya pernah makan di toilet lantaran takut dibully. Tak hanya itu, salah satu kasus perundungan bullying ternyata sempat dirasakan juga oleh salah satu wakil Bupati Bandung ini bernama Syahrul Gunawan. Tak pernah menduga dalam hidupnya, ternyata bullying yang sempat ia rasakan membuat ia masih trauma. Lantas seperti apa kisah bullying yang pernah dihadapinya? Berikut kisahnya hanya di Suara Hati. Yang saya merasa pernah saya dibully itu waktu saya TK. Karena dulu itu saya umur 4 tahun katanya gemesin gitu. Terus sering digendong sama guru saya sampai guru saya lagi hamil dia gendong. Nah, guru saya tuh nggak tahu kalau setelah ini pasti akan ada sesuatu yang menyakitkan saya. Karena teman-teman saya yang lain sirik. Jadi mereka sering nendang bola ke muka saya. Jadi saya takut. Sangat tidak menyangka, sosok yang berbakat di dunia entertainment ini pun ia sempat merasakan pahitnya korban bullying saat masih duduk di taman kanak-kanak. Bahkan tidak hanya dia, kakaknya pun pernah mengalami nasib serupa, namun yang sangat naas. Bagaimana tidak, bullying tersebut tidak hanya berdampak pada fisik sang kakak, tetapi juga ke mentalnya. Sehingga kakak dari Syahrul Gunawan ini harus mengalami tekanan yang begitu besar, hingga ia harus ditempatkan di pusat rehabilitas anak. Nah, kakak saya waktu itu kan dia secara fisik kan ya gemuk gitu ya, terus
mengundang orang-orang untuk ini kali. Saya sering lihat bukunya tuh, di buku tulis di belakangnya, karena dia kan pendiam ya, introvert gitu kelihatannya. Sering nulis namanya Hadi kan. Hadi gendut lu, Hadi ini lu, ada. Saya bilang kok gini sih. Jadi ada keinginan untuk membela sebetulnya. Jadi saya nggak suka kakak saya digituin gitu kan. Rupanya karena dia nggak terima, ya apa ya, ibaratnya kalau kabel listrik tuh kayak korslet gitu ya, tiba-tiba langsung berubah yang seperti bukan dia gitu. Dan perubahannya itu yang saya lihat, akhirnya masuk ke pusat rehabilitasi mental. Ya sampai sekarang cuma dia satu-satunya belum nikah, jadi seperti anak bungsunya ayah saya gitu ya. Dari situ saya melihat bahwa wah emang bully ini berdampak psikologis yang luar biasa bagi anak ya. Syahrul Gunawan dan keluarga pun pastinya ingin memberikan perawatan yang terbaik untuk kesembuhan mental sang kakak. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berjalan baik. Dikarenakan di pusat rehabilitas mental anak, sang kakak yang bernama Hadi ini pun tidak diberikan pelayanan terbaik, yang membuat keluarga sempat kecewa. Saya ingat betul ketika saya bersama ayah saya, karena saya kan kangen gitu, pengen ke si AA gitu. Pas sudah sampai sana, ya si pengawasnya itu asik pada main catur aja. Jadi di mana kakak saya, ternyata di dalam ya hanya dikasih obat aja. Sampai waktu itu ayah saya marah sekali, akhirnya narik kakak saya untuk tidak ada di situ lagi. Akhirnya beliau rawat gitu dengan segala keterbatasan waktu beliau ya, waktu itu kan belum pensiun bapak. Dan ya kami semua harus mengerti kalau misalnya dia lagi kumat, lagi ya harus terus obat terus sampai sekarang. Harus sampai sekarang. Kisah perjalanan Syahrul Gunawan dan sang kakak yang sempat dibully ini akhirnya berlalu. Mereka pun sudah berdamai dengan keadaan dan bisa bangkit kembali hingga sekarang. Dekap erat diriku, buang saja resahku. Namun di balik gemerlapnya layar kaca, kesuksesan Syahrul ternyata tak semulus yang orang lain lihat. Ia ternyata pernah mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan saat mengawali karir. Saya merasa itu jadi mimpi buruk buat saya. Saya nggak mau lagi yang ikut casting. Lewat perannya di sinetron Jin dan Jun, nama Syahrul Gunawan mulai melambung di belantika hiburan tanah air pada tahun 1996. Dalam sinetron yang tayang tersebut, ia berperan sebagai Junaidi, anak SMA yang berteman dengan jin yang ditemukannya di Laut Kidul. Sinetron yang mengambil cerita dari sisi makhluk gaib ini ternyata pernah dilihat secara nyata oleh sang produser. Tak hanya itu, Syahrul pun pernah mengalami kejadian yang di luar nalar saat proses syuting. Ya waktu itu sutradaranya Pak Arizal kan. Pak Arizal dia terinspirasi dari buku Berdialog dengan Jin. Waktu saya casting juga kan beliau, saya pernah jadi dengan berbagai macam rupa-rupa gitu. Dan dia praktekkan di rumah kosongnya dia di Cibubur. Jam 12 malam, entahlah malam apa gitulah, sesuai dengan buku itu dia praktekkan. Dia lihat kaca di tengah-tengah rumah yang besar yang kosong, dan dia melihat ada macam-macam, hijau tinggi segala macam. Dan kebetulan yang dia lihat itu sosoknya seperti itu. Kan saya sempat nanya, kenapa sih kok jadi Timur Tengah? Kenapa nggak yang jin sini gitu ya? Rupanya itu terinspirasi dari situ. Nah, saya awalnya ya percaya nggak percaya lah, kan dari cerita beliau kan. Satu waktu kita syuting di Pelabuhan Ratu.
Dulu kan nggak ada handphone ya, handphone tuh masih yang gede banget. Dan itu mahal banget ya, orang kaya deh yang punya deh itu ya. Itu hari Jumat, nah beliau tuh kan emang ya agamanya cukup kuat ya. Aduh ini telat sih nih, ini kita harusnya dari pagi-pagi sekali gitu. Nah, anak-anak susah banget ya, saya pengen Jumatan sampai di Pelabuhan Ratu. Ya karena telat akhirnya di tengah hutan itu gitu, yang kita lewatin itu ya mana ada masjid ya. Tapi mungkin karena dia yang kepengen banget ya, sekarang udah almarhum ya. Beliau pengen banget sholat, akhirnya kita berhenti lah di satu masjid. Kita lihat sosok-sosok orang yang datang ke masjid yang baju putih-putih gitu, apa biasa kayak orang biasa aja. Saya juga di dalam masjid itu salaman juga sempat itu. Nah begitu udah selesai pulang, kita ke mobil kita, waktu itu ada 3 mobil. Kita berhenti. Waktu pas di masjid itu mereka nyusul, kayak kelihatannya mereka balik lagi, kok mobilnya Pak Arizal nggak barengan lagi gitu ya, kita kan konvoy, mereka balik lagi ya, rupanya mereka pada nggak sholat Jumat ya, namanya kru kan nggak semuanya juga sholat Jumat ya, jadi tidurlah di mobil itu ceritanya, mau tidur, jadi kita berarti paling depan nih gitu kan, sama ada pemain juga kru. Kameramen lah kalau nggak salah ya, sama beliau Pak Arizal dan supir. Terus jalan gitu, kok mana yang 2 mobil ini? Ya kita balik lagi, ya keterbatasan teknologi ya. Kita balik lagi, jadi kebalikan nih, sekarang kita yang balik lagi, begitu balik lagi, emang bener mereka lagi tidur, kita bangunin, apa yang terjadi? Masjid itu nggak ada dong di situ. Nggak ada masjidnya. Jadi tadi kita sholatnya di mana dong? Terus sama siapa dong? Aduh, aku cerita itu merinding aku bener. Ada cerulit kecil, aku diginiin.